Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum saya baca, saya ingin menjelaskan kita yang saya maksudkan tadi. Ada pun perkataan yang sudah meninggal itu kitab suci Al-Quran adalah kitab porno, tidak usah kita bahas karena sudah dapat apa yang dia katakan itu. Tapi yang saya perjelas ini supaya jangan ada salah paham atau belum paham, yaitu mendatangi dari dubur itu haram, karena kalau memang hal itu memang dibolehkan dari Islam oleh syariat Islam, maka tentu Rasul SAW akan manusia pertama yang mengamalkannya. Yang paling paham terhadap Al-Quran sudah beliau SAW. Abu Bakar manusia terbaik setelah beliau, Umar. Dan kalau mereka melakukan Islam ini tidak akan tersembunyikan, karena Rasulullah SAW penyampai risalah, ya, membawa risalah dan menjelaskan risalah. Dan haram bagi Nabi SAW, diharamkan oleh Allah untuk menyembunyikan suatu perkataan, perbuatan atau apapun dalam agama ini selama belum masih. Rasulullah SAW sampai masalah pribadi dalam rumah tangganya saja terbuktikan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab yang lain. Rasulullah SAW sampai mandi bareng dengan Aisyah terbuktikan, mandi bareng, mandi sama-sama, terbuktikan dari Rasulullah SAW. Kalau memang perbuatan ini memang dibolehkan secara Islam, pasti akan terbuktikan. Kalau yang mengatakan tidak harus Rasulullah SAW, terus coba saya kita mengikuti. Tapi saya tidak memperbanyak itu sampai ini. Nah juga namanya ladang, ya tempat tumbuhnya tanaman-tanaman, baik manusia, tanaman itu tumbuhnya tanaman ya anak, tidak mungkin dari belakang. Kemudian yang berikutnya, pacaran Islam tidak dikenal dalam Islam. Anak harus berjalan dengan karena apa? Karena Rasulullah SAW ketika dilamar oleh Fatimah, dilamar tidak ada di situ kata berapakah sanggup hari kapan Bismillah. Hafsah dan seterusnya. Pada saat kalau sudah diridhoi, idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fasawiju wa illam taf'al takun fil ardi fitnatun aw fasadun 'arid. Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridho agama dan akhlaknya, maka nikahilah dia dengan anak. Kalau kalian tidak lakukan, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Tidak ada itu dalam pacaran. Justru yang ada sebaliknya, dengan pacaran itu minimal menjatuhkan pada dosa besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, li ayyun ana rajulun fi ra'sihi bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an tamussa imra'atan la tahilla lahu. Sungguh-sungguh seorang lelaki ditusuk kepalanya oleh jarum dari besi. Jarum dari besi itu namanya paku. Lebih baik baginya daripada dia pegang wanita, dia sentuh wanita, dia musa. Yang musa itu menyentuh. Kalau menggenggam, memegang itu namanya qabd. Kalau yang musa itu begini, kalau qabd itu begini. Rasul menamatkan dengan yang musa, dengan menyentuh. Menyentuh berarti sekedar sentuhan ini, kata Rasulullah SAW, dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya, lebih baik dia ditusuk kepalanya dari baku daripada dia menyentuh. Dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Coba lihat. Ini pentingnya. La yamussuhu illa al-mutahharun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang menyentuh itu Al-Qur'an. Kecuali mutahharun. Musuh itu sekedar menyentuh. Coba lihat kalau ada pacar Islami, kenapa mungkin Rasul mengatakan begini? Pacar Islam itu berarti dulu halal. Tapi sekedar tambahan supaya ketika kalian
ikhwana nanti dibalegi dalam pernyataan dan ungkapan. Nah, pentingnya. Nah, masih banyak di sana pernyataan-pernyataan yang tapi kita tidak ingin memperpanjang contohnya karena pasti ada pembelanya dan pasti ada pendukungnya, karena itulah kenyataan dalam kehidupan. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu kata beliau rahimahullah, wa inna katsiran minan nas minal amma yufti ba'dhum ba'dan bima la ya'lamun fatajiduhum yaquluna hadha halal aw haram aw wajib aw ghair wajib wa hum la yadruna an dhalika syai'an afala ya'lamu anna Allah ta'ala sa'iluhum amma qalu yawmal qiyamah. Kemudian beliau menyatakan lagi, kebanyakan para masyarakat, bukan lagi penuntut ilmu ini, masyarakat, mereka saling menfatwa satu dengan yang lainnya dengan perkara-perkara yang mereka tidak mengilmuinya dengan matang, sehingga Anda mendapatkan mereka mengatakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini tidak wajib. Nah, coba melihat kenyataan masyarakat ini, masyarakat awam. Ketika kalian mungkin ngobrol atau bergaul, bermuamalah dengan mereka, ketika waktunya adzan, kemudian kalian ajak mereka datang sholat berjamaah, akan Anda dapatkan berbagai ucapan dan tanggapan mereka yang aneh-aneh. Yang itu seakan-akan mereka sedang berfatwa, tidak wajib sholat di masjid, yang penting sholat walaupun di rumah. Itu kata-kata itu kalau kita resapi, ini dia sudah berfatwa, tidak apa-apa, tidak sholat berjamaah, yang penting sholat di rumah. Kan begitu kan? Yang tidak apa-apa, yang penting sholat. Atau banyaklah perkataan lebih. Yang lebih parah lagi, untuk apa sholat berjamaah kalau hatinya kotor? Akan balas, ya. Dalam keadaan mereka tidak menyadari dari perkataan mereka tersebut. Apakah mereka tidak menyadari, mereka ini masyarakat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, meminta pertanggungjawaban dari apa yang mereka ucapkan tersebut nanti di kelak di hari kiamat. Ini penting, ya. Afala ya'lam haula'i annahum idza dhallu syakhsan fa halallahu ma harrama Allah aw harrama ma halallahu lahu faqad ba'u bi itsmihim wa kana alayhi mithlu wizri ma'min. Tidakkah mereka menyadari orang-orang ini bahwasanya jika mereka menyesatkan satu orang saja, kemudian dengan mereka menghalalkan pada satu orang ini apa yang Allah haramkan, atau mereka satu orang ini dia menghalalkan pada satu orang apa yang Allah halalkan, sungguh dia telah memikul dosa orang tersebut dan dosanya sendiri dengan seperti apa yang diamalkan. Coba lihat, misalnya tadi itu, tidak apa-apa ini pacaran Islam, ya apa-apa, boleh kok dalam syariat. Diamalkan orang itu, dia tidak sadar kalau dia berpatuh terhadap itu. Dan masyarakat kebanyakan memahami pacaran Islam itu boleh berdoa dan seterusnya, atau boleh tidak boleh, tidak wajib sholat berjamaah. Tidak apa-apa sholat ini bagi laki-laki. Tapi balas, atau yang semisal, tidakkah mereka tidak sadar itu dengan sebab fatwanya itu? Dan yang lebih parah lagi kata beliau, sebagian awam masyarakat, yajni jinayatan ukhra, dia melakukan keburukan yang lainnya. Apa itu? Fa idza ra'a syakhsan, apabila dia melihat seseorang, orang awam ini dia melihat orang lain, si A, si awam ini A, dia melihat si B. Dia ini antastati alimah, dia ini minta fatwa pada seorang yang berilmu. Maka orang awam si A ini mengatakan pada si B tadi,
La hajatan anastafti hadza amrun waqi'. Tidak perlu kita bertanya pada orang ini. Perkara ini sudah jelas. Ini haram. Padahal perkara tersebut halal. Maka si awam ini dia mengharamkan pada si B apa yang Allah halalkan. Apa dia mengatakan tidak perlu kita minta patuh sama dia. Ini wajib. Allah sudah memerintahkan kita wajib. Atau dia mengatakan ini tidak wajib. Atau ini wajib. Nah, padahal kenyataannya kebalikannya. Hadhihi jinayatun minhu ala syariatillahi wa khiyanatan li akhihi wa khiyanatan li akhihi muslim. Ini adalah keburukan, kejahatan dari orang Syiah ini terhadap syariat Allah, dan dia berkhianat pada saudaranya muslim yang dia ingin minta fatwa, bertanya pada orang yang berilmu darinya, tapi dia Syiah ini memfatwakan pada dia tanpa ilmu. Nah ya, ini berbahaya. Kenyataannya dosa kita bertanya sama Ara'aitum law anna sahhat, bagaimana mendapatkan dia seandainya ada si A atau kalau kita bilang si M, dia bertanya tentang jalan menuju suatu kota, misalnya jalan ke kota Kendari. Kemudian si M ini dia bertanya pada si P, kemudian si P mengatakan, oh jalannya ke sini, jalannya menuju ke Kendari ini. Padahal si P ini tidak tahu jalan pastinya, cuma dia mereka-reka saja. Dia belum pernah melakukannya, dia juga belum pernah mengetahui dengan pasti. Tapi dia mengatakan jalan menuju ke sini. Bagaimana pendapat utara ini? Bagaimana? Apakah kamu, kata beliau Syekh kepada kita, apakah kamu menganggap orang ini dia telah mengkhianati si M ini? Karena dia mengatakan jalan menuju ke Kendari ke sini, tapi dia tidak tahu. Dia tidak punya pengalaman, dia tidak pernah menelusurinya, dia cuma menduga-duga. Belum ada yang pastinya. Bukankah ini teranggap dia mengkhianatinya? Padahal dari sini misalnya ada, kalau sekarang mungkin motor ya 1 jam. Ya kalau sama dulu mungkin pakai ontak atau pakai imam, capek pembekalan sana ke sasar. Ini bukankah untuk mengkhianati? Dia bersungguh-sungguh bertanya untuk jalan yang mana yang paling mudah, paling dekat, paling cepat, paling aman. Kemudian dia menyebutkan tanpa kepastian jelas, cuma tapi dia beranikan diri untuk mengatakan jalan menuju ke sini. Bukankah ini bentuk yang mengkhianati? Nah, maka bagaimana pakai berkatakan man tariqil jannah wa huwa syari'atul ladzi anzalallahu ta'ala wa ta'ala an syai'an. Bagaimana lagi Anda berbicara tentang jalan menuju surga yang mana itu adalah syariat Allah yang Allah turunkan, dalam keadaan Anda tidak memiliki ilmu pasti jalannya. Nah, ya, oleh karena itu penting untuk kita tersebut. Nah, kata beliau rahimahullah, ayyuhal ikhwan, inna minal aqli wal iman wa taqwallahi wa ta'dhimihi ayyaqula rajul amma la ya'lamu la'ana. Wahai saudaraku, sesungguhnya di antara bentuk akal sehat dan keimanan yang lurus dan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bentuk pengagungan dia pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang mengatakan dari apa yang dia tidak memiliki keilmuan yang kuat, dia mengatakan la, aku tidak tahu. Walaupun kita punya mungkin ilmu tentangnya tapi cuma 30%, 70%-nya belum tentu benar. Lebih baik, lebih selamat lah. Atau mungkin 50-50, lebih baik mengatakan la'an, lebih selamat. La'an bisa dia tahu asalan ghairi, ditanyakan pada yang lain, lebih selamat. Nah ya, kenapa? Fa inna dzalika min tamamil aql, ini diantara bentuk kesempurnaan akal. Nah ya, lianna an-nasa idza ra'u tathbutu wa taqbi li'awliyahu ya'rifu qadra nafsihi hina idin wa yanzilu manzilatan. Nah ya, kenapa? Karena manusia jika mereka melihat
sesuatu yang memantapkan mereka, mereka akan percaya. Nah, ya, karena manusia asalnya, asal tabiat manusia, jika dia melihat sesuatu terhadap yang mengokohkan, memantapkan dirinya, dia akan percaya. Tapi kalau sebaliknya, nah, begitu. Ya, baik. Dan kalau dia percaya pada itu, maka dia akan memposisikan orang tersebut sesuai kadar dirinya, dan dia akan memposisikan sesuai kedudukannya. Tapi jika tidak, oleh karena itu, maka kata beliau rahimahullah, hendaklah kita semua mengetahui kadar diri kita masing-masing, dan mari kita memposisikan diri kita masing-masing sesuai posisi kita. Kenapa? Inna dzalika aidan min tamamil imani billahi wa taqwallahi ta'ala. Haitsu la yataqaddamu baina yaday rabbi wa la yaqulu alayhi fi dini bima la ya'lam. Karena itu bagian juga dari kesempurnaan keimanan seseorang kepada Allah dan kesempurnaan ketakwaan seseorang kepada Allah ketika dia tidak mendahului di hadapan Rabb-nya dan tidak berbicara di atas agamanya apa-apa yang dia tidak memiliki kemantapan yang mantap, yang kokoh. Ya, nah, buktinya kata beliau di sini, sungguh para sahabat yang agung dan mulia, tu'radullahu masalah, ditampakkan, disodorkan pada mereka pertanyaan-pertanyaan. La yadrunahumallahi, mereka tidak memiliki, bukan tidak tahu hukumnya, mereka tidak memiliki kemantapan di dalamnya. La yadrunahumallahi, kemantangan di dalam ilmu tersebut, fayahabunaha, maka mereka merasa sukar untuk bertanya padanya. Wa yatawaqqafuna fiha, mereka diam di dalamnya. Kita sudah beri contoh di tengah pondok. Bagaimana Umar bin Khattab pada saat beliau menjadi khalifah, padahal beliau manusia terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi ketika ditanyakan masalah wanita, kewanitaan dan Aisyah masih hidup, beliau mengatakan, tanyakan, akan tanya pada Aisyah. Dan ketika ditanyakan masalah Al-Quran, padahal beliau hafal Al-Quran, beliau suruh tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, padahal beliau khalifah, manusia terbaik setelah Abu Bakar. Nah, walaupun beliau radhiyallahu anhu memiliki 100 perbedaan fikih yang bertentangan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tapi beliau mengatakan, silakan tanya masalah Quran, tanyakan Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau Abdullah bin Mas'ud di antara pemahaman berbeda dari 100 itu, sebagaimana disebutkan oleh Muqayyim dan Al-Waqi rahimahullah ta'ala, yaitu kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, seorang lelaki yang menzinai wanita dan hamil dengannya, kemudian dia menikahinya, sah nikahnya. Kalau Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak, zina. Ini kan permasalahan itu kita berat efeknya. Tapi bersama dia, coba lihat Abdullah, siapa nak Umar bin Khattab. Ketika ditanya apa? Ketika bertanya masa berkaitan kewanitaan masih hidup Aisyah radhiyallahu anha, silakan tanya Aisyah. Ketika ditanya kepada masalah Al-Quran Rasulnya, bukan berarti dia mampu, tapi beliau tanyakan pada beliau. Padahal beliau tahu beliau berbeda 100 masalah, 100. Nah, kemudian kita lihat Abu Bakar, beliau tentang Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ditanyakan, ayu sama yang tudilni wa yu'aminu taqilni idza ana qultu fi kitabillahi wa ghayrihi. Langit mana yang mau melindungi saya, dan bumi mana yang saya bisa pijak jika saya berkata terhadap kitabullah tanpa ilmu. Padahal Umar, kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Nah, ya. Dan ini dia tulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi suatu kejadian, beliau kumpulkan para sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat besar, masalah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, pada saat itu al-Suranya, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau bermusyawarah dengan mereka, padahal beliau yang paling Nah, coba lihat bagaimana para salaf radhiyallahu ta'ala tidak gampang ceplos, tidak gampang untuk berfatwa.
Umar ketika beliau jadi khalifah, Abu Bakar istilahnya saingan beratnya, itu kalau kasarnya apa orang mengatakan saingan beratnya, tapi saingan berat yang sehat. Meninggalkan beliau sudah orang yang paling top setelah Abu Bakar dan sebelumnya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar. Tapi ketika terjadi perkara, beliau tidak merasa egois. Beliau kumpulkan para sahabat, musyawarah urusan ini. Nah, coba lagi, ini penting. Kata oleh karena itulah Imam Busiri mengatakan, lan yakun ahadun uhiba mimma la ya'lam. Tidak ada seorang pun yang diberikan rasa wibawa yang besar dari perkara, yaitu rasa berat yang besar dari perkara yang dia tidak mengetahui dari Abu Bakar. Abu Bakar kalau di perkara ditanyakan atau dia tidak tahu dalam satu perkara, beliau tidak merasa sungkan untuk mengatakan Allah. Ini sebenarnya Abu Bakar padahal jauh masuk surga dalam keadaan masih hidup. Dan begitu pula tidak ada seorang yang setelah Abu Bakar yang paling berat atau sungkan untuk mengatakan tentang apa yang dia tidak ketahui dari Umar. Nah, ya, ini sebagai penutup pada negara waktu. Masih ada. Oleh karena itu ya, mari kita semua waspada. Kalau kita di dalam pertanyaan atau permasalahan tersebut masih 50-50 aman, jangan coba-coba. Tanya, serahkan pada yang lebih gede. 60-40 pun jangan terlalu semangat, jangan sampai tergigit. Walaupun ya insya Allah masih mudah-mudahan masih selamat. Apalagi kalau kita tanyakan permasalahan tersebut, kita mau menyatakan itu masih 55-45, wah itu bahaya. Masih gampang tergelincirnya, rawan-rawan. 60-40 ya mudah-mudahan. 70-30 ya sudah aman. 80-20 wah itu lebih aman lagi. Tapi ini tidak instan. Tidak butuh dengan cepat, ini butuh proses. Dan prosesnya ini bukan 1-2 tahun untuk bisa menjadi mapan 60-40, 70-30. Kenapa? Karena Abu Bakar beliau sudah digelar Rasulullah SAW, manusia yang paling dicintai. Dia sudah digelar oleh Rasulullah SAW, manusia akan masuk surga, masih hidup. Tapi ketika ditanya satu perkara, masih hidup Rasulullah SAW, beliau tidak berani. Lihat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika ditanya perkara dalam keadaan masih hidup Abu Bakar tidak berani. Bukan tidak berani menjawab, tapi ditanya. Nah, mereka masih sungguh-sungguh para sahabat yang mulia ditampakkan kepada mereka permasalahan, mereka tidak mengetahui secara pasti hukumnya, mereka merasa sungkan dan mereka diam. Dan tentunya mereka serahkan pada yang lebih. Nah, itulah thariqahnya para salaf sebenarnya. Makanya kalau kita mau main aman, serahkan pada orang berilmu dari kita. Selama itu lebih selamat. Selama masih orang berilmu ya, iya alhamdulillah. Ketika Musa sampai baik menurut Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala ditanyakan tentang masalah warisan. Kemudian si A ini yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Kemudian yang dia bertanya pada wahai Abu Musa al-Asy'ari, jawaban engkau berbeda dengan ini. Siapa yang kamu tanya? Abdul Mas'ud. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Tidak ada hasad, tidak ada gengsi, tidak ada namanya bersifat buruk sangka atau lain sebagainya. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Selama masih hidup orang syekh ini, bahasanya kalau kita bahas, selama masih hidup orang yang lebih tua ini, jangan kamu tanyakan permasalahan pada aku sekali. Seterusnya. Cuma yang begitu para sahabat. Apabila orang syekh ini, yaitu bahasa Indonesia, apabila orang yang lebih tua ini masih hidup, maka jangan kamu tanyakan permasalahan seperti begini lagi sama saya. Justru dia marahi, bukan dia berusaha sama Ibnu Mas'ud. Inilah namanya para sahabat, para sahabat. Bagaimana jangan dia mereka memberikan contoh kepada kita. Selama masih hidup ada orang yang lebih dari kita, baik dari segi umur, baik dari segi dahulu istiqomah, lebih dulu dari menuntut ilmu, lebih dulu di dalam keahlian dalam ilmu, lebih dulu dalam pokoknya
maka selama mereka masih ada lebih aman. Kita ini ingin aman toh dunia akhirat, maka begitu juga. Jangan kita cuma cari main aman dalam urusan dunia. Urusan akhirat kita di kuburan dan setelah kuburan ini maka kita main aman. Apa itu? Selama masih ada orang yang membantumu, untuk apa kita capek-capek diri kita? Nah gitu ya, lebih aman. Abu Bakar tidak capek-capek untuk begini bersama dalam keadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Umar Khattab tidak capek-capek, serahkan kepada Umar. Ketika Umar dan Khalifah tidak capek-capek Utsman, ada Umar. Dan begitu seterusnya. Semoga Allah memberi taufik bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Abu baik, Ustaz, bagaimana kita ditanya Ustaz, tapi kita ini pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan sama contohnya sama Ustaz, bertanya sama kita ini yang menyambung saja perkataan, menyampaikan apa yang kita dengar dari antum, tapi kita tidak mengilmui seperti apa yang antum ilmui. Antum sudah belajar, sudah banyak ilmu, tapi kita ini cuma modal mengkutip saya dari antum tentang apa yang ditanyakan itu. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Dalam permasalahan bertanya ada sana ada padanya dijelaskan oleh para ulama bahwasanya bertanya terhadap suatu permasalahan, bertanyalah kalian kepada siapa yang kalian percaya dan kuasai ilmunya, dan hindari bertanya dalam bertanya tujuannya satu untuk menjebak, kedua tidak bersungguh-sungguh dalam pertanyaan tersebut sekedar ingin mengetahui, yang ketiga memang untuk mengamalkannya. Dan apabila terpenuhi syarat tersebut maka bertanyalah kepada siapa yang kita fikoi. Dan apabila kita bertanya pada orang fikoi dan apa yang kita bertanya kepadanya dan dia menjawab dan sesuai apa ilmiah dari jawabannya tersebut dan memang sesuai dengan kadar ilmu yang sampai pada orang yang bertanya dia mantap hal tersebut, maka tidak mengapa hal tersebut ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, itu khusus bagi orang yang awam atau orang yang tidak memiliki kemapanan dalam keilmuan terhadap apa yang ditanyakan kepada orang yang berilmu. Nah, tapi kalau dia memiliki kemapanan, misalnya dia bertanya pada sebagaimana dilakukan oleh para ulama Imam Ahmad atau Masail Abu Dawud misalnya, beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Imam Abu Dawud kepada gurunya, dan di situ ada pertanyaan jawaban dari gurunya yang sampai pada ilmu pada ulama tersebut yang berbeda dengan gurunya, dia tetap menghargai perkataan gurunya tersebut, namun beliau tidak setuju karena sudah sampai itu misalnya Syekh Yahya misalnya atau Syekh Tarlah ini Imam Muslim kan muridnya Imam Bukhari. Kemudian bertanya tentang permasalahan ini, kemudian dalam permasalahan tersebut ada beberapa hadis yang Imam Muslim tidak kurang sepakat atau tidak sama di dalam pemahamannya dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Bukhari. Karena beliau sudah matang dalam permasalahan tersebut, maka beliau tetap menghargai pendapat gurunya tersebut walaupun beliau tidak setuju ini pendapat gurunya dan ini. Beliau mentaibkan, Imam Bukhari mensahihkan, barangnya begitu. Nah itu. Tapi kalau kata para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika seorang yang bertanya kepada orang yang berilmu kemudian dia tidak memiliki kemapanan di dalam apa yang dijawabkan oleh orang yang berilmu tersebut dan dia mensiqoinya, maka itu sudah cukup baginya karena dia sudah mengamalkan apa yang diwajibkan baginya, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Dia sudah melakukan syariat, dan jika dia keliru dalam permasalahan apa dia sudah tanya kepada tersebut, maka tidak dosa baginya jika memang keliru hal tersebut, karena dia sudah melakukan apa yang diwajibkan baginya. Yang berdosa yang berfatwa tanpa ilmu. Ya, begitu. Ya, baik. Cukup ya? Nah, karena waktu ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka